Ini adalah Adenium obesum yang cabang tunggal. Namun jika dilakukan proses pembentukan cabang hanya tumbuh minimal 1 dan maksimal biasanya hanya sampai 5 dan 6. Rata-rata saya pernah melakukan pemotongan atau pemangkasan cabang paling banyak 1 atau 2, jarang 3, 4, bahkan 5, 6 ada pernah seperti ini. Ini pemangkasan atau pemotongan cabang pucuk adenium. Beda halnya dengan adenium cabang 1000. Semakin dipangkas, cabang semakin banyak tumbuh. Seperti ini. Rata-rata obesum 1 atau 2 seperti ini. Ini pemangkasan pertama, lalu tumbuh dan dipangkas lagi. Lalu di sebelah sini tumbuh hanya 1 cabang, namun ini tumbuh 2 cabang. Ini yang pernah dipotong dan tumbuh 2 cabang. Dan ini tumbuh 3 cabang. Pemotongan tumbuh 3 cabang. Dan ini tumbuh hanya 2 cabang. Dan setelah sebelah sini pernah dipotong hingga tumbuh 3 cabang. Ini setelah dipotong dan tumbuh 3 cabang. Dan ini belum. Nah, kita akan memotong atau pemangkasan cabang bagian ini. Pemangkasan di batang atau cabang seperti di sini. Pemangkasan di pucuk cabang yang menyisakan daun di bagian bawah. Jika tidak ada daun seperti ini, kita meninggalkan titik-titik bekas daun tumbuh. Dari titik tersebut akan tumbuh tunas-tunas baru. Jika tidak ada titik tersebut, proses pertumbuhan bisa akan lebih lama. Contoh seperti ini. Tidak ada sama sekali bekas titik. Ini sudah sekitar 3 bulan. Namun tidak ada pertumbuhan tunas baru, tapi batang tidak membusuk karena setelah pemotongan kita langsung menutup. Ini adalah sisa dari pemotongan pembentukan akar. Bagian atas digunakan untuk pembentukan akar dan bagian bawah saya coba tanam.
namun ditutup dengan plastik. Batang tidak busuk, tetap keras, namun pertumbuhan tunas baru lama, dan sudah 3 bulan tidak ada pertumbuhan. Namun di sini sudah terlihat ada tanda-tanda tunas. Beda dengan seperti ini. Ini disebabkan titik-titik bekas daun yang tersisa hanya 1 atau 2 di saat pemotongan bagian bonggol agak terlalu ke bawah, hingga pertumbuhan hanya 1 cabang. Dan ini juga setelah tumbuh tunas lalu dipotong, pertumbuhannya pun hanya 1. Nah, berikutnya kita lakukan pemotongan di bagian bawah seperti ini. Tinggalkan bekas titik-titik bekas daun tumbuh, karena dari situlah pertumbuhan tunas baru akan muncul. Nah, setelah saya potong, nah di bagian tengah ini karena pertumbuhan cabang sudah sesuai tingginya, kalau dipotong akan terlalu pendek lagi. Jadi saya hanya memotong di bagian pucuk tunas seperti ini untuk merangsang pertumbuhan tunas baru atau cabang baru, bahkan bisa juga merangsang pertumbuhan bunga jika batang sudah tua. Jika batang muda seperti ini, pertumbuhan bunga masih terlalu lama, hanya pertumbuhan tunas baru atau cabang baru yang bisa lebih dari 1. Dan pemangkasan di sini lebih cepat pertumbuhannya daripada kita pemangkasan di bagian bawah di batang atau batang bawah seperti tadi. Yang ini lebih lama daripada kita memotong pucuk. Ini juga akan dipotong bagian pucuk. Ini sama pemangkasan cabang. Itu ada new grouping. Ini akan dilakukan pemangkasan daun, karena daun terlalu besar tidak sesuai dengan pertumbuhan batang dan pot. Dia hanya memangkas daun saja, bisa seperti itu, dan bisa juga setengah daun seperti ini. Namun kita memotong pangkal daun lebih cepat mengering,
Setelah daun mengering akan tumbuh daun baru. Beda dengan pemangkasan setengah, daun lama mengering dan pertumbuhan daun baru juga akan lebih lama. Ini contoh pemangkasan daun untuk pertumbuhan tunas daun baru. Beda dengan pemotongan cabang yang untuk merangsang pertumbuhan tunas cabang baru dan tunas bunga. Ini untuk cabang 1000. Setelah tumbuh dan tidak beraturan, akan kita potong bagian cabang. Karena terlalu panjang, tidak sesuai dengan pertumbuhan cabang lainnya.